Please do your magic. Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan, tidak diretas oleh umat di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 kelas A Kewarganegaraan, dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia, yakni diskriminasi terhadap masyarakat yang ada di Papua. Diskriminasi ini muncul dalam stereotip yang negatif, kesenjangan dalam akses pendidikan, serta mendapatkan pekerjaan yang layak. Padahal masyarakat yang ada di Papua juga merupakan bagian dari Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan kita semua. Salah satu contoh kasus besar yang terjadi pada tahun 2019 ketika mahasiswa Papua di Surabaya mendapatkan perlakuan rasis. Kejadian ini menimbulkan protes besar-besaran dari berbagai wilayah Papua. Dengan hal ini, diskriminasi yang berbentuk kata-kata kasar, ejekan dapat menimbulkan ketegangan sosial yang serius. Diskriminasi terhadap masyarakat Papua juga sering muncul dalam stereotip, sering dianggap malas, keras kepala, atau tidak mampu bersaing. Padahal banyak orang Papua yang berprestasi di bidang olahraga, pendidikan, hingga seni. Yang pendidikan, data menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan yang cukup besar antara Papua dan daerah lain yang ada di Indonesia. Banyak anak Papua yang kesulitan untuk mengakses sekolah karena keterbatasan fasilitas, guru, bahkan biaya. Hal ini yang membuat kualitas pendidikan di Papua masih sangat tertinggal jauh. Dalam dunia kerja, diskriminasi masih sering terjadi. Tidak sedikit masyarakat Papua yang sulit diterima di perusahaan tertentu, hanya karena perbedaan fisik atau stereotip yang masih melekat pada diri mereka. Akibatnya, angka pengangguran di Papua masih terbilang banyak dibanding rata-rata nasional. Dampak diskriminasi ini sangat berbahaya. Pertama, diskriminasi melukai harga diri dan martabat orang Papua sebagai sesama manusia, sehingga membuat mereka merasa tidak dihargai, terpinggirkan, dan juga kurang mendapat kesempatan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan. Kedua, diskriminasi bisa menimbulkan rasa ketidakadilan, yang pada akhirnya memicu ketegangan sosial dan konflik horizontal. Ketiga, diskriminasi menyebabkan pembangunan di Papua tidak merata karena masyarakat di sana tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Nah, solusi untuk mengatasi diskriminasi terhadap masyarakat Papua perlu dilakukan dari banyak sisi. Pemerintah perlu memastikan adanya pemerataan pembangunan, khususnya di bidang pendidikan dan lapangan kerja. Dan anak-anak Papua harus diberikan kesempatan yang sama untuk bersekolah dan mendapatkan beasiswa. Selain itu, masyarakat Indonesia harus mengubah pola pikir dan menghentikan stereotip negatif terhadap Papua. Kita harus melihat Papua sebagai bagian penting dari bangsa Indonesia yang kaya akan budaya, sumber daya alam, dan talenta. Sebagai mahasiswa, kita bisa berperan aktif dalam melawan diskriminasi. Sebagai contoh, dengan membuat kampanye edukatif di media sosial, menyuarakan kesetaraan, dan juga menyebarkan cerita-cerita inspiratif dari masyarakat Papua. Selain itu, kita juga bisa mengadakan kegiatan sosial, seminar, atau diskusi lintas budaya di kampus untuk memperkuat pemahaman bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan kelemahan. Tidak kalah penting, mahasiswa dapat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat Papua dengan masyarakat luas agar tercipta suasana yang saling menjaga dan damai. Teman-teman, diskriminasi terhadap masyarakat Papua harus segera diatasi, dan kita masyarakat tidak boleh tinggal lihat. Oleh karena itu, mari kita hentikan diskriminasi dengan cara menghargai perbedaan, mempersatukan kesejahteraan, dan memperkuat kekuatan antar bangsa.